Oke. Sudah terlihat ini di layar Sudah, masing-masing? Pak. Sudah ya? Oke. Materi hari ini kita akan bahas terkait distribusi probabilitas lanjut yang minggu lalu. Cuman fokus kita nanti ke baca tabel ya untuk binomial dan juga satu lagi distribusi probabilitas diskret yaitu Poisson. Nah, sekarang di sini kita diminta misalnya bagaimana soal itu kita selesaikan tapi kita tidak hitung, tapi kita minta bantuan atau menggunakan tabel ya. Nah, di sini katakanlah kita punya soal ya. Dari soal ini kita diminta untuk coba menghitung ya. Jadi di sini diketahui dari soal ya, katakanlah diketahui di sini n-nya sebanyak 4 ya. Dari soal ini dari sini 4 pasien. Nah, terus di sini yang diminta adalah menghitung mulai dari 2 ke bawah ya. Ini maksimum atau paling banyak 2 ya. Maka di sini R-nya atau X-nya kita bisa kategorikan gitu juga adalah 2. Nah, 2 berarti ke bawah, berarti kita termasuk hitung 1 dan juga 0. Nah, di sini memang di soal tidak kasih tahu ya probabilitasnya berapa, tapi kita kasih contoh aja misalnya 0,2. Nah, terus bagaimana ini cara bacanya? Ya, kita lihat di tabel. Cara lihat di tabel seperti ini. Jadi kita fokus dulu perhatiannya ke N. Jumlah N, terus data kita itu N-nya kan 4. Terus yang diamati itu 2 ke bawah. Jadi dari 2, 1, dan 0. Lalu probabilitasnya tadi yang sukses, hanya sukses saja 0,2. Berarti kita hitung dari 0,4096 ditambah 0,4096 dan ditambah 0,1536. Begitu cara membaca tabelnya. Coba kita kalau Anda bingung cara baca tabel, kita latihan lagi untuk soal yang minggu lalu. Coba soal minggu lalu itu soal 1. Itu apa suruhannya? Coba buka catatan Anda, lihat yang minggu lalu simulasi 1. Soalnya apa dia minta? Pelemparan 5 mata uang dan diharapkan munculnya 3 gambar sebagai peristiwa sukses. Berapa probabilitas terjadinya peristiwa 3 gambar? Oke. Di N-nya berarti berapa di situ kasus kita kemarin? 5. 5 ya, oke. Sabar. Kita buka tabel saja ya. Saya buka tabel dulu, saya share. Bisa nampak ya di layar? Kelihatan? Saya. Bisa, Pak. Oke, namanya tabel binomial. Ini ada di lampiran buku atau tabel yang saya kasih ada itu ada, Anda bisa lihat di situ. N-nya berapa kasus yang kemarin? 5. 5 ya. Oke, N-nya 5. Terus yang diamati atau R-nya atau X-nya di sini? 3. 3. Ini ya. Saya agak kasih besar. Oke. Terus probabilitasnya? 0,5. 0,5. Ini bukan? Ini? Ini bukan? Ini bukan probabilitasnya. Bukan ya. Kenapa? Karena ini 0,05. Probabilitas kita 0,5. Cari ya. Ke bawah. Geser.
Terus ini 0,05 masih. Nah, ini dia. Ya. Kita sudah dapat N5, R-nya 3, probabilitasnya 0,5. Nah, di situ hasilnya 0,3125. Sama hasilnya? Sama, Pak. Sama ya. Nah, ini prinsip kerjanya seperti ini ya. Nanti tinggal Anda cari N-nya, R-nya, lalu probabilitasnya. Coba Anda perhatikan yang soal kemarin. Soal minggu lalu itu. Yang saya suruh Anda kerja di rumah. N-nya berapa yang karyawan itu? Soal terkait karyawan. N-nya berapa kemarin? N-nya berapa kemarin? 20. 20, Pak. N20. Ya, 20 karyawan. Oke. Terus yang di R atau yang diamati berapa? 3. Pasti baik. 3. Oke. Terus probabilitasnya 0,4. 0,4. Coba di sini 0,4. 3 ya. Oke. Hasilnya coba Anda lihat dengan yang Anda sudah kerjakan 0,0123. Sama? Sama, Pak. Sama, Pak. Jadi tabel distribusi binomial itu membantu kita ketika menghitung distribusi atau probabilitas seperti itu, distribusi khusus untuk kasus binomial. Yang penting cara bacanya tadi ya, Anda lihat N, R-nya, lalu tinggal Anda cari probabilitasnya. Kalau probabilitasnya banyak-banyak itu kayak kemarin lempar 5,5 ini ya, 5 kali ya. Yang kemarin itu bagaimana yang soal nomor 2? Lempar koin 5 kali. Terus coba lihat contoh soal nomor 2 itu yang masih lempar uang koin. Halo? Coba lihat yang soal nomor 2. Berapa probabilitas untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 4 sisi gambar dari 6 kali lemparan koin? 6 kali. Sekurang-kurangnya. Berarti 6, 4, 0,5 ya. Ini 0,5. Itu kita hitung mulai dari 3, 2, 1, 0 ya kemarin ya. Betul ya Febri? Jawaban minggu lalu. Ya toh? Kan sekurang-kurangnya kan dia bilang toh. Begitukah? Halo? Iya, Pak. Nah, coba perhatikan yang lemparan 3 itu R3 hasilnya 0,3125. Sama tidak? Sama tidak? Yang lalu bukan yang 1, 2, 3, Pak, tapi yang R456. Oh, 456, sorry. 456 sekurang-kurangnya. Oh ya. Berarti 4 ke atas ya, sorry. Berarti 4. 0,234. 4. Betul ya? Sama? Sama, Pak. Ditambah 0,0938. Lalu terakhir ditambah 0,0156. Sama hasilnya ya? Sama, Pak. Tinggal Anda jumlahkan nanti ya. Seperti itu. Jadi distribusi tabel ini sangat membantu mahasiswa dalam menghitung distribusi binomial. Oke, kita geser ke yang bagian berikut adalah distribusi Poisson ya. Oke, distribusi Poisson ini sebenarnya
bagian dari distribusi probabilitas diskret ya yang dikembangkan oleh Simeon Dennis Poisson pada tahun 1837. Nah, distribusi Poisson ini merupakan alat untuk menghitung atau menduga, atau bukan menduga, menghitung sebenarnya lebih tepat, atau menilai probabilitas timbulnya gejala yang diharapkan, atau dalam hal ini hanya gejala suksesnya saja dari sejumlah N kejadian atau sampel. Tetapi ada ciri khas kalau kita bicara atau menganalisis distribusi Poisson ini. Yang pertama, distribusi Poisson ini khusus untuk N yang sangat besar. Ya, misalnya di atas 50 gitu. Karena distribusi binomial itu sudah tidak bisa mengakomodir untuk N yang sangat besar. Kemudian juga untuk kasus-kasus yang probabilitasnya sangat kecil. Misalnya ketemu atau mencari nilai probabilitas 0,01 ya. Itu kan probabilitas yang sangat kecil. Ya, 1% itu kecil sekali. Nah, otomatis kalau case yang seperti ini kita tidak bisa menggunakan distribusi binomial. Nah, otomatis distribusi Poisson itu mengakomodir kekurangan yang ada pada distribusi binomial. Nah, kemudian dalam situasi tersebut sangat sulit untuk menghitung probabilitasnya dengan distribusi binomial yang kasus tadi ya yang saya tunjukkan. N-nya besar atau probabilitasnya sangat kecil itu sangat sulit untuk pakai binomial. Kemudian karakteristik lain adalah probabilitas terjadi suatu peristiwa sama untuk setiap interval waktu dan bersifat independen atau tagayun. Nah, ini juga yang menunjukkan bahwa case-case tertentu atau kasus-kasus tertentu itu tidak bisa diselesaikan dengan distribusi binomial. Otomatis distribusi Poisson ini kayak sebagai bentuk untuk mengatasi kekurangan, ya, kekurangan. Nah, secara statistik simbolnya seperti ini ya. Dan rumusnya kayak gini. Px sama dengan lambda pangkat x dikali error atau E pangkat min lambda dibagi x faktorial. Di mana Px adalah probabilitas kejadian x. Jadi x itu adalah ya peristiwanya. Kemudian lambda pangkat x itu adalah rata-rata kejadian dalam satu interval waktu dikuadratkan atau dipangkatkan dengan X. Kemudian E pangkat min lambda itu 2,71828 yang dikuadratkan dengan min lambda atau negatif lambda. Dibagi X faktorial atau kejadian nilai yang kita mau hitung diberi faktorial. Nah, ini ada simulasi untuk soal distribusi Poisson. Seorang operator telepon rata-rata menerima satu deringan telepon setiap 1 menit. Nah, ditanya di sini berapa probabilitas ia tidak menerima satu dering pun telepon dalam 1 menit. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa probabilitas ia menerima kurang dari 4 ya dalam 1 menit. Nah, coba kita selesaikan yang pertama dulu ini. Yang pertama ini diketahui lambda. Lambdanya berapa? Lambda itu apa tadi? Di keterangan rumus. Lambda adalah halo? Ini satu kelas ini isinya ini tidak ada juga yang bersuara. Ini. Lambda itu rumusnya apa? Halo, lambda itu rumusnya apa tadi? Materinya sudah saya kasih. Aduh, ada tinggal baca saja itu. Lambda adalah Rata-rata kejadian dalam satu interval waktu dikuadratkan dengan X. Oke, itu dikuadratkan. Berarti lambda itu adalah rata-rata kejadian dalam satu
rentang waktu. Berapa di sini lambdanya? Itu 1. dari situ. 1. Kenapa 1 ini dia bilang ini? Rata-rata menerima 1 deringan telepon setiap menit. Berarti 1 lambdanya. Terus X-nya. Kejadiannya. Kejadiannya berapa? X-nya yang pertama. Berapa? Ya astaga. Di situ sudah ada itu. Berapa probabilitas yang pertanyaannya ia tidak menerima 1 dering pun dalam 1 menit. Kalau dia tidak menerima berarti berapa? X-nya. Iya, 0. Maka masukkan sudah ke rumus ya. PX sama dengan 0 sama dengan lambda pangkat X. Ya toh? Kan di rumus. Lambda pangkat X. Lambdanya tadi 1, X-nya 0. Berarti 1 dipangkatkan 0 dikali E. E tadi kan 2,72 sekian ya. Tinggal ditulis. Pangkat min lambda. Lambda tadi 1, pangkat min 1 dibagi 0 faktorial. Ya, bagi 0 faktorial. 1 pangkat 0, 1. Kemudian coba 2,72 pangkat min 1 dapat berapa? 2,72 pangkat min 1. Coba gunakan kalkulator Anda, dapat berapa hasilnya? 0,36764. Ya, 0,36764 dibagi 0 faktorial atau 1. 0 faktorial kalau Anda cari kalkulator hasilnya 1. Ya hasilnya juga hasilnya tetap 1. 1 kali 0,367 0,367 dibagi 1, ya hasilnya tetap 0,367. Jadi probabilitas kalau kita jawab, probabilitas ia tidak menerima 1 dering pun dalam 1 menit itu adalah sebesar 0,367 atau 36,7%. Itu kemungkinannya. Kemudian kita lanjut yang yang kedua, berapa probabilitas ia tidak menerima kurang dari 4, Kurang dari 4 itu kan berarti kita X-nya kita hitung dari 3 ya sampai 0. Ya. Maka di sini di soal sini dia hitung mulai dari 3 tuh kita dapat hasilnya, lalu 2 juga sama dapat hasil, 1 juga dapat hasil. Lalu kita jumlah yang 0 juga sama ya, jangan lupa yang 0 juga. Lalu keempat hasil ini kita jumlahkan. Ya. Lalu kita dapat hasil ini 0,979. Ya. Sorry ini saya punya ini kok dia melenceng ya. Nah ini dapat hasil ini. Ya. 0,979. Jadi probabilitas operator telepon menerima kurang dari 4 deringan telepon dalam 1 menit adalah sebesar 0,979 atau 97,9%. Seperti itu. Prinsipnya sama ya. Ini sambil contoh lagi misalnya X3 tadi. Lambda pangkat X ya, 1 pangkat 3. Kemudian dikali 2,72 ini dari rumus. Pangkat min lambda, min 1 dibagi 3 faktorial. Maka di sini hasilnya 1 kali 1 per 2,72 atau 0,0
0,367 kali 1 hasilnya tetap 0,367 dibagi 3 kali 2 kali 1 kan 6. Coba Anda hitung. Betul kah tidak hasilnya? 0,367 dibagi 6. Hasilnya sama ya? Atau beda? Sama, Pak. Sama, Ya. Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Oke. Seperti itu ya. Oke, itu distribusi Poisson. Berikut, nah di sini coba Anda kerjakan ya, selesaikan di catatan Anda ya. Di sini ada jumlah emiten atau perusahaan yang berkinerja baik di Bursa Efek Indonesia sebanyak 150. Kemudian probabilitas emiten memberikan dividen ya 9% dari emiten yang berkinerja baik. Apabila Bursa Efek Indonesia meminta laporan sebanyak 5 perusahaan, berapa probabilitas? Yang pertama, 5 emiten yang membagikan dividen, dan yang kedua paling banyak 3 emiten yang membagikan dividen. Nah, sekarang pertanyaannya adalah lambdanya berapa ini? Atau sabar, sebelum ke lambdanya, ini soal kenapa masuk distribusi Poisson? Coba. Kenapa soal ini atau case ini yang kita bahas masuk ke dalam contoh distribusi Poisson? Ada yang tahu? Tadi apa karakteristik distribusi Poisson? Untuk apa? Halo. Untuk kasus yang sangat besar di atas 50. Apa? Untuk kasus yang sangat kasus besar di apa? atas. Apa itu namanya kasus itu? Apa tadi saya bilang? Untuk setiap interval waktu dan bersifat independen atau tagayut. Ya, sabar. Yang di depan tadi. Jangan bilang kasus dong. Untuk N atau jumlah sampel yang sangat banyak. Kasus ini sampelnya berapa ini? Di soal ini. 150. 150 dan itu besar sekali. Dan dia juga punya nilai probabilitas sangat kecil, 9%. Ya. Kalau 9% itu kita desimalkan berapa itu? %9 itu kalau kita desimalkan jadi 0,09. Ya. Seperti itu. Terus coba kita masuk ke soalnya atau cara penyelesaiannya. Yang pertama, lambdanya diketahui dulu ya. Diketahui lambdanya berapa di sini. Simbol lambdanya harus ditulis dengan benar ya. Kebanyakan mahasiswa tulis lambdanya ini salah. Lambdanya di sini berapa? Waduh, ini. Lambda, rata-rata kejadian dalam satu interval waktu. Berapa di sini? Lambdanya berapa? Aduh, itu bukan lambda itu. Lambda. 5, Pak. 5 yang ini nih loh. Kenapa 5? Kan di sini dia tanya, apabila BEI atau Bursa Efek Indonesia meminta laporan sebanyak 5 perusahaan. Itu loh, dari sebanyak 150 tadi. Berarti
dari 150, rentang 150 atau banyaknya jumlah 150 diambil 5 itu loh. Bukan yang di bawah ini, tapi yang di atas ini. Kemudian apa lagi? X-nya ya 5. Apa lagi di situ? Ya, probabilitas dan X saja ya. X-nya ya berarti 5. Ya. X-nya 5. Nah, kenapa 5? Karena di sini pertanyaannya ya. Membagikan 5 emiten yang membagikan dividen. Sudah, cukup itu. Tinggal masukkan ke rumus. Rumusnya kan lambda pangkat X berarti 5 pangkat 5 dikali 2,72 pangkat min lambda pangkat min 5 ya dibagi X faktorial atau di sini kasusnya adalah 5 faktorial seperti itu. Ya. Berikut juga dengan yang nomor B ini, bagian B. Ini paling banyak 3. Kalau dia bilang paling banyak berarti 3 ke bawah ya. 3 ke bawah. 3 ini masuk. Berarti ada 3, 2, 1, 0. Ya, atau tidak membagi, ada perusahaan atau emiten yang dari 150 itu tidak bagi sama sekali. Nah, jadi tolong Anda kerjakan ini ya. Tolong Anda kerjakan. Nanti saya ceknya di akhir ya, pas Anda punya evaluasi akhir semester. Ya, jadi kerja di catatan Anda ya masing-masing. Oke, kita pindah ke bentuk distribusi selanjutnya, yaitu distribusi probabilitas kontinu. Ya. Distribusi probabilitas kontinu ini merupakan salah satu bentuk distribusi yang merupakan bukan lawan ya, lebih tepat sebenarnya menunjukkan data yang sifatnya sangat kontinu atau merupakan bilangan pecahan atau bilangan desimal. Nah, ini letak perbedaannya. Kalau minggu lalu dan awal tadi kita bicara soal diskrit. Diskrit itu ya data kita Anda lihat tidak pernah ada yang desimal. Data case-nya ya. Gitu. Nilainya selalu bilangan bulat, ya, bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, tapi dalam beberapa kejadian itu kita juga sering menemukan kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang bentuknya pecahan atau desimal. Misalnya ya, case-nya misalnya tinggi badan, gitu, berat badan. Gitu. Walaupun kita pembulatan, tapi sebenarnya dia merupakan data yang sifatnya kontinu karena bisa pecahan gitu. Kan berat kita misalnya tidak ada orang berat pas 53 gitu kan. Pasti ada yang ada desimalnya di belakangnya. Misalnya 53,4 ya. Seperti itu. Atau misalnya ukuran jarak dan lain sebagainya. Contoh-contoh lain juga banyak ya yang merupakan bilangan atau variabel kontinu. Nah, jika data berbentuk kontinu, maka tidak dapat kita selesaikan menggunakan probabilitas diskret. Atau yang kita sudah bahas yang minggu lalu atau tadi di awal terkait distribusi binomial dan juga distribusi Poisson. Gitu. Nah, untuk hal-hal seperti ini, maka kita akan menggunakan yang namanya distribusi probabilitas kontinu. Lebih tepat nanti kita bahas adalah distribusi normal. Itu yang kita bahas. Nah, distribusi normal ini adalah satu bentuk distribusi yang apabila variabel X itu dianggap atau dikategorikan sebagai suatu himpunan bilangan kontinu dan jumlah sampelnya cukup besar. Maka secara teoritis ya, poligon dari frekuensi relatif sampel akan berbentuk seperti kurva kontinu dengan simbol matematik Px yang juga merupakan distribusi probabilitas. Nah, gambarnya sebenarnya itu kita sudah bahas minggu lalu ya. Kalau datanya sangat padat ya, atau kita berubah ke dalam angka yang desimal, maka gambar distribusinya itu akan berbentuk seperti gambar lonceng. Atau kalau ada yang lihat kayak gambar gunung juga, Anda bisa kategorikan demikian.
Nah, secara matematis Anda bisa lihat di sini ya, nilainya itu minta tak hingga sampai positif tak hingga. Ya, seperti itu. Dan ada apa ya? Harus punya nilai data rata-rata dan simpangan bakunya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini karakteristik distribusi binomial. Yang pertama unimodal. Sifatnya tunggal, hanya untuk satu gitu loh. Unimodal makanya di sini dia. Terus yang kedua berbentuk bell. Ya. Kemarin sudah Anda tes gambar ya. Hari ini nanti kita lebih banyak gambar lagi. Bentuknya kayak bell begini. Tapi simetri ya. Saya gambarnya agak miring. Kalau Anda bilang, wah Pak, paksa kita harus simetri. Padahal Pak gambarnya tidak simetri. Ya saya sudah lulus statistik. Kan jadi dosennya. Nah Anda yang perlu latihan banyak gitu ya. Kemudian karakteristik berikut, rata-rata, modus, dan median itu harus berada di pusat simetri. Dan kurva tidak pernah bersinggungan. Jadi kalau Anda lihat saya gambar ini sebenarnya tidak pernah akan bersinggungan. Nah, kenapa Pak tidak pernah bersinggungan? Nah, karena karakteristik atau domainnya itu adalah ini, tak hingga. Dari minus tak hingga sampai positif tak hingga. Infinity dia. Kemudian, nah untuk rumusnya, kalau kita mau transformasi dari nilai real ke nilai Z namanya, ini ada rumusnya. Z sama dengan X kurang mu bagi simpangan baku. Atau nilainya kita kurangkan dengan rata-rata, lalu dibagi dengan simpangan baku. Maka didapat distribusi normal baku sebagai berikut. Nah, distribusi normal baku memiliki nilai rata-rata sebesar 0 dan simpangan baku sebesar 1. Atau sering ditulis dengan N 0,1. Seperti itu. Tapi rumus dasarnya ini dulu Anda pegang. Lalu kita, nah nanti untuk terkait nilai probabilitasnya nanti kita menggunakan bantuan tabel ya. Kita tidak hitung manual karena kalau hitung manual Anda lihat rumusnya cukup panjang ini. Baik kalau kasusnya satu, tapi kalau kasusnya banyak itu ya kayak distribusi binomial kita pakai tabel gitu. Ya. Kemudian ini syaratnya tadi sudah saya jelaskan, nilainya dari minus terhingga sampai positif tahingga. Ya. Nah, dan gambarnya seperti ini. Ya. Lah, Pak bilang tadi tidak boleh bersinggungan. Ya, memang tidak bersinggungan, tapi sebenarnya kita bisa ketahui karena ini angkanya tipis ya, kecil sekali di sini di ujung ini. Dan ini luas kurvanya biasanya sama dengan 1 atau 100%. Jadi kalau Anda tanya luas kurva ini sama dengan 100%. Atau kalau saya mau tahu kalau luas setengah kurva ini luasnya berapa kalau begitu? Kalau saya mau hanya tahu setengah sisi bagian kanan dari 0 ini luasnya berapa kira-kira? Kalau setengahnya. 0,5 Pak. 0,5 ya. Didapat dari ya 1 kurang dengan setengah gitu. Karena kita bagi atau lipat kurva ini menjadi dua bagian yang sama besar, jadi 0,5. Oke, terus bagaimana Pak implementasinya kalau kita mau membaca atau menghitung probabilitasnya? Nah, ini misalnya ada contoh ya. Kita sudah dapat nilai Z. Nilai Z itu dari, misalnya kita cari tahu dari minus 1,96 sampai positif 1,96. Nah, di tabel itu dia tidak ada istilahnya min atau positif. Yang ada min atau positif itu di kurvanya sini. Ya. Sedangkan di grafik itu hanya ada yang tabelnya saja, nilainya saja di tabel itu. Nah, cara bacanya adalah ini. Fokus kita ke nilai ini. 1,96. Oke. Dua-duanya sama ya. Berarti kita cari angka desimal di bagian depannya dulu. 1,9. Jadi kita cari ke bagian bawah. 1,9. Ini. Lalu kita cari ke bagian atasnya angka di belakang koma ini. Yaitu 0,1.
0,06. Ini ya, 0,06. Ini dia di sini. Nah, kita tarik 1,9, 0,06 dapat di sini 0,4750. Nah, terus bagaimana implementasinya digambar, Pak? Implementasinya di sini, ya, seperti yang ada di gambar 71 ini, di bagian bawah ini, luasnya. Lah, bagaimana, Pak? Nah, tadi luas dari 0, ya, 0 sampai 1,96, nah, dari 0 sampai 1,96 itu luasnya 0,750. Kemudian sisanya yang stoi anak kecil ini, itu sisanya adalah 0,0250. Dapat dari mana? Tadi setengah luas kurva ini kita kurangkan dengan luas ini, dapatlah ini. Ini nih hasilnya ini. Nah, terus karena tadi kan minus, nilainya minus 1,96 sampai positif 1,96. Berarti jaraknya sama. Dari 0 ke positif 1,96, luas kurvanya 0,4750. Begitu juga dari 0 sampai min 1,96. Ya, itu luasnya sebesar 0,4750. Kalau kita jumlahkan, kita tambah, hasilnya 0,950. Seperti itu. Oke. Nah, untuk ini Anda catat dulu ya. Anda catat dulu. Saya mau lihat ada punya gambar yang di bawah ini. Hanya satu ini di bawah ya, yang ini tidak perlu yang di atas ini. Anda gambar saja di bagian bawah ini, minus 1,96 sampai positif 1,96. Kemudian luas kurvanya, ini Anda arsir saja. Kalau tidak bisa pakai pensil, Anda pakai garis arsir. Silakan. Kemudian nanti Anda hidupkan kameranya. Saya mau lihat pekerjaan Anda atau hasil yang sudah Anda gambar. Silakan. Digambar ya di catatan Anda. Atau ada yang sudah gambar? Boleh hidupkan kameranya. Terus silakan tunjukkan. Jadi gambar ini, lalu tentukan titiknya ini, ya. Lalu luas. Tolong gambarnya simetri ya, jangan kayak gunung. Ada kemarin itu yang kalau gambar itu kayak gunung gini. Gini nih. Ini gambar yang salah ya. Ini berbeda jauh. Jadi dia melengkung naik gini. Melengkung naik, baru melengkung turun. Nah, seperti itu. Coba tunjukkan. Saya mau lihat. Damaris. Mana 1,6-nya? 96. Nilainya tidak ada. Nilainya harus ada juga di situ. Iya, Pak. Jangan hanya gambar tabelnya, gambar grafiknya ya. Anda punya yang nilainya ini juga harus ikut gitu. Supaya kita tahu batasannya sampai mana. Coba yang lain mana? Halo. Manakah orang-orang ini? Oh, Masih Yosef. gambar, Pak. Berarti Anda tidak gambar di rumah sebelum saya kasih materi nih ya. Oke. Abigail oke. Yosef kasih tunjuk apa itu? Angka apa? Damaris mana? Oke.
Yosef oke, tapi tolong sesuai dengan gambarnya ya. Yang lain, baru Abigail de Yosef ini. Ini satu kelas yang banyak begini nih. Di mana? Mahasiswa yang lain mana ini kameranya? Dismoy. Oke, good. Trisia. Oke. Emilia. Kasih dekat Emilia, saya tidak lihat. Damaris oke. Ya. Emilia oke. Edo good. Mantap. Cornelia coba. Oke. Dirapikan baik-baik ya itu gambarnya ya. Terus arsirannya juga kasih rapi, kasih cantik gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Ini masuk ke latihan-latihan ya. Biar Anda lebih sering untuk mengenal distribusi normalnya. Oke, kita lanjut ke bagian soal simulasi 1. Nah, di sini diketahui rata-rata 30, kemudian simpangan baku 5, dengan frekuensi kumulatif itu kita cari dari 20 sampai 35. X-nya dari 20 sampai 35. Nah, sekarang coba kita cari nilai Z. Coba Anda pakai kalkulator Anda, betul tidak hitungan ini? X yang pertama kan 20. Ya, 20 sampai 35 kan dia minta. Nah, tadi rumus untuk dapat nilai Z itu apa? Z sama dengan X rumusnya. Z sama dengan X. Waduh, ini tidak catat rumus ini. Z sama dengan X. Baca sudah ini. Kurang mu per rata. Bagi apa? X kurang mu dibagi. Apa ini? Kita baru lewat saja ini. Materi terkait ukuran penyebaran. Simbol apa? Simbol simpangan? Simpangan baku. Simpangan baku. Jadi Z sama dengan X kurang mu bagi simpangan baku. Catat memang di situ. Ya, ini materi itu statistik itu berkelanjutan ya. Kalau Anda tidak ingat atau tidak hafal kembali, lihat, pelajari kembali ya materi yang kita sudah lalui. Karena dia berkesinambungan. Gitu. Terus kembali ke sini, berarti Z sama dengan X. X-nya kan 20 kurang mu. Mu berapa? Di kita. 30. 30 dibagi simpangan baku. 20 kurang 30 berapa? Min 10. Min 10 bagi 5. Min 10 bagi 5. Min 2. Min 2. Oke. Min 2 ya. Oke. Lanjut yang nanti kita coba cari betulkah luasnya 0 dari 0 sampai min 2 ini sebesar ini 0,4772. Nanti kita cek di tabel. Yang berikut X sama dengan 35. Berarti Z sama dengan X kurang mu. Berarti 35
kurang 30. Berapa hasilnya? 5. 5. 5 bagi 5? 1. 1. Nah, sekarang coba kita cek di tabel. Ya. Ini tabel distribusi normalnya. Cara bacanya tadi, yang pertama dapat berapa tadi? 2 ya? Nah, kalau 2 itu kan min 2 ya? Min 2 tadi, Pak. Ya, min 2, tapi di tabel Z itu tidak mengenal minus. Yang dikenal minus itu nanti di gambarnya, ya. Nah, di sini 2 itu kita cari di sini 2,0 pada 0. Lah kenapa 0, Pak? Ya 2 itu setara dengan 2,0 atau 2,00 atau 2,000000 itu kan setara 2 kan? Nah, 2,0 pada 0 ini. Hasilnya berapa di sini? Coba kalian lihat. 0,4772. 772. Oke, 0,4772. Ya, sama. Terus tadi yang berikut 1 ya. 1 itu di sini. Berapa nilainya ini? 0,34. 0,3413. Sama ya dengan yang tadi ya? Sama, Pak. Sama. Oke. Nah, terus bagaimana sudah Pak kita di gambarnya ini? Nah, ini baru negatifnya itu muncul. Nah, jadi kalau kita gambar grafik, ya. Tuh, ini kan 0 ya. Duh, miring parah. Saran saya Anda pakai penggaris ya, supaya lebih lurus. Nah, ini 0. Nah, kalau dia bilang minus 2 itu ada di kiri atau di kanan? Kiri. Di kiri, oke. Kiri, Pak. Kita bagian kiri, minus 2. Terus kalau dia bilang positif 1, itu ada di kiri atau kanan dari 0? Kanan, Pak. Kanan, Pak. Oke, kita arsir lagi. 1. Nah, luas min 2 sampai 0 itu adalah sebesar ini. Yang kita cari tadi. Jadi daerah yang kita arsir ini. Jadi arsirnya jangan anga-anga ya. Arsirnya kasih rapi gagah-gagah. Itu dapat nilai atau sebesar berapa ini? 0,4772. Oke. Sedangkan di sisi bagian kanan ini, Anda arsir lagi. Ini senilai ini. 0 sampai 1 tadi. Berapa? 0,3413. 413. Oke. Berarti kalau ditanya dari minus 2 sampai 1 atau dari 20 sampai 35 itu berarti berapa nilainya? Berarti kita jumlahkan 0,4772 ditambah 0,3413. Kalau kita jumlahkan berapa luasnya ini? Nol koma 8185. 8185. Nah, gitu. Berarti probabilitas dari distribusi ini nanti nilainya sebesar antara min 2 sampai 1 kalau nilai Z-nya, nilai real 20 sampai 35 itu sebesar probabilitasnya senilai atau sebesar 0,8185. Mau dicatat dulu? Iya, Mau Pak. dicatat dulu? Ya. Mau, Pak. Ya. Oke, silakan.
Oke, sudah ya. Kita lanjut simulasi yang kedua. Nah, di sini nilai rata-rata dan simpangan baku dari suatu hasil tes adalah 74 dan 12. Jadi rata-ratanya 74, simpangan bakunya 12. Diminta hitung nilai tes dalam satuan baku atau dalam setnya bila nilai ujian A 65. Berarti kita masukkan ke rumus untuk yang jawaban A, Z sama dengan rumusnya. Z sama dengan Z sama dengan yang rumus tadi di awal itu loh. Z X sama dengan X kurang U dibagi simpangan baku. X kurang berapa? mu X kurang mu bagi simpangan baku. baku. Oke. Berarti Z sama dengan X-nya berapa? Tangan baku. X-nya berapa? X-nya berapa? 65, Yang Pak. delay jangan jawab ya, karena Anda punya suara delay itu. Berapa Miriana? 65, Pak. 65, oke. Terus simpangan baku mu-nya rata-rata 74, Pak. 74. Terus simpangan baku 12. 12, Pak. 12. Oke. 65 kurang 74 berapa? 65 kurang 74. Min Min 9. 0,75. Min 9, Pak. 9. Bagi 12. Min 9 bagi 12. Min 0,75, Pak. Min Min 0,75, Pak. Oke. Coba Anda kerjakan lagi yang B. Z sama dengan berarti X. X-nya berapa? 74. 86. Hah? 74. 74. 24. Oke. Kurang rata-rata. Rata-rata. Rata-ratanya berapa? 74. 74. Dibagi 12. Berapa ini? 0. Bagi 12 berapa? 0. Oke. Terus coba yang C. Coba Anda kerja sendiri. Dapat hasil berapa? 86 kurang rata-rata 74. Dapat hasil bagi simpangan baku 12. 1. 1. Oke, yang D. Satu koma lima. Yang lain sama? 1,5. Oke. 1,5. Oke. Mau dicatat dulu? Ya, Pak. Ya. Oke. Silahkan.
Oke, kita pindah ke soal nomor atau simulasi nomor 3. Nah, di sini bila hasil tesnya dengan rata-rata sebesar 74, dengan simpangan baku 12, coba Anda hitung nilai ujian mahasiswa. Nilainya ya, berarti yang dicari X-nya. Rumusnya tadi apa? Kembali, Z sama dengan X kurang mu per simpangan baku. Per simpangan baku. Simpangan baku. Oke. Nah, sekarang yang ditanya itu X-nya. Ya. Berarti yang kita ketahui Z-nya, berarti kalau kita masukkan yang ke A ini, ya, A ini, berarti Z diketahui. Berarti Z sama dengan min 1, Pak. min 1. Sama dengan X yang kita belum tahu, kita simbolkan saja X. Rata-ratanya berapa mu-nya? 74. 74. 74 dibagi 12. simpangan baku. 12. Oke. Jadi kalau seperti ini kita kali silang. Jadi di sini kalau prinsip perkalian silang berarti ya kita taruh 1 di bawah sini ya biar terjadi perkalian silang. Jadi min 1 dikali 12, 1 dikali X min 74 ya. Kita kali jangan ini kita kali aja ya dari yang bawah ini 1 kali X min 74 ya. Kita dapat X min 74 atau kurang 74 sama dengan min 1 kali 12 berapa? Min 12. Min 12. Oke, kita lanjut berarti X sama dengan kita pindah ruas min 74 pindah ruas jadi Positif. positif. 74. Berarti positif 74 kurang 12. Dapat berapa? 62. 62. Gitu. Berarti nilai ujian untuk yang A dengan nilai bakunya sebesar min 1 itu berarti 62. Seperti itu. Sambil ditulis ya. Supaya kita lebih cepat. Jadi kali silang dia, prinsip perkalian silang. Coba sekarang yang B. Yang B. Yang B itu Z-nya berapa? 0,5 Pak. 0,5. Oke, 0,5 sama dengan sama ya, X kurang 74 X kurang 74. dibagi 12. 12. Ya. Nah, anggap di sini ada 1 ya. Bagi 1. Nah, terus sama prinsipnya kali silang 1 kali X 74 berarti X min 74 atau kurang 74 sama dengan 0,5 kali 12. 0,5 6. 12. 6 ya. Berarti X sama dengan ini di sini 12 harusnya. Sabar. 6 berarti X sama dengan 74 ditambah 6. Dapat berapa? 80, Pak. 80. 80. Oke. Coba lagi Anda kerjakan yang C. Kalau nilai Z-nya 1,25. Dapat berapa? Berarti 1,25 sama dengan X min 74 bagi 12. Coba.
89, Pak. Berapa? Berapa? 89, Pak. 9. 89. Oke, good. Coba lagi kerja yang D. Sembilan puluh lima, Pak. 95. 95. Good. Mantap. Mau dicatat lagi? 1 Catat menit? dulu, Pak. Oke, silakan. Oke, kita lanjut ke simulasi 4. Nah, ini makin menuntut kemampuan baca tabel. Jadi Anda harus download itu tabel distribusi normal itu. Ya. Oke, yang pertama carilah X, ya. Carilah X bila nilai probabilitasnya atau nilai hanya di sini. Carilah probabilitas apabila ini kenapa ya ini? Edo kenapa Edo? Oke, lanjut. Carilah probabilitas terjadinya X bila di sini diketahui A range-nya X itu dari 0 sampai 1,42. Nah, di sini kita pakai bantuan juga dari gambar ya. Yang A ya. Gambarnya kita gambar begini. Dari 0 sampai 1,42. Nah, di sini dari 0 sampai 1,42. Nah, 1,42 itu saya tanya ada di kiri atau kanan
dari 0? Kanan. Bagian kanan. Oke. Kita taruh di sini 1,42. Nah, ditanya berapa luas ini. Nah, kita masukkan ke rumus. Lihat ke tabel. Ya. Kita lihat ke tabel distribusi normal. 1, berapa tadi? 42. Berarti kita lihatnya bagaimana? Ada yang bisa bantu saya? 1,42. Berarti lihat dulu Z ini 1,4. Ya. Di sini baru angka di belakang komanya kan 0,02. Ah, ini. Duanya. Berarti 1,4 pada 0,02. Ini. Dapat berapa di sini nilainya? Berapa nilainya di situ? 0. 0,4222. Oke. Berarti kita masukkan di sini ya sama dengan 0,4222. Ya. Atau di sini kita bisa gambar luas ini senilai 0,4222. Bisa paham ini ya untuk yang A? Bisa paham tidak? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Kurang paham, Pak. Kurang paham? Oke. Yang kurang paham dengar saya ya. Baik-baik. Tadi di sini diminta carilah probabilitas. Berarti nilai probabilitas kita sudah tahu ya. Dari teori probabilitas kita bahas itu 0 sampai 1. Ya, terus kita butuh bantuan gambar. Jadi kita gambar di sini distribusi normalnya. Nah, setelah kita gambar bagi luas kurva ini kan 0, titiknya titik 0. Nah, terus saya tanya tadi 1,42 ini ada di bagian mana dari gambar? Kiri dari 0 atau kanan? Jawabannya kanan. Kenapa? Positif. Matematika dasar itu. Nah, terus bagaimana caranya? Ya, kita lihat di tabel. Ini kan nilainya 1,42. Ya. Maka kita lihat di tabel. 1,42. Cara lihatnya bagaimana? Lihat di 1,4. Kan tadi di belakang angka, ada 2 angka di belakang koma ya. Di belakang tanda koma ada 2 angka. 1,42. Jadi kita lihat dulu yang 1 angka di belakang koma. 1,4. Lalu 2 angka di belakang komanya kan 1,42 atau 2 tadi ya. 0,02. Nah ini di sini dia. Nah kita tarik sudah 1,4. Kita tarik dengan dari 2 ini kita tarik ketemu di sini. 0,422. Nah, maka kita masukkan ya. Masukkan di sini bahwa luas kurvanya adalah sebesar 0,4222. Tuh. Oke, untuk lebih paham kita kerja yang B lagi. Coba, yang B itu minus 0,73 sampai 0. Kita gambar grafiknya. Aduh, gambar suka ya pohon. Gambar kayak pohon Natal. Ya. Nah, ini kita taruh titik 0 di sini. Nah, saya tanya, minus 0,73 itu ada di kiri atau di kanan? Di kiri, Pak. Di Kiri, kiri. Pak. Di kiri, Pak. Minus 0,73. Nah, di sini kan dari minus 0,73 sampai 0 ya. Kita diminta cari luas kurva ini. Nah, kita lihat sudah di
tabel. Ya, di tabel tadi. Sorry. Di tabel 0,73. Coba bantu saya. 0,7 ini pada 3 ini dapat berapa? Dapat 0,2673, Pak. 0,62673. Nah, maka luas ini 0, berapa tadi? Sorry. 0,2673. 73. 0,2673, Pak. 2673. Ya, itu hasilnya. Begitu. Coba lagi yang C. Coba kita yang C lagi. Nah, yang di C ini dia punya logika harus lebih kuat ya. C saya gambar di tengah sini saja ya. Ini saya kasih simbol A. Ini tadi yang B supaya ada yang clear. Ini kita kerja yang C. Oke. Tolong ada gambarnya dengan baik di situ ya. Sebentar, Anda pas ini sementara dicatat aja ya. Saya kasih waktu, Anda catat, buka kamera, coba saya mau lihat gambar Anda itu. Nah, di sini minus 137 sampai 2,01. Saya tanya, minus 1,37 itu ada di bagian kiri atau kanan? Kiri, Pak. Di bagian kiri ya. Oke. Minus 1,37. Terus 2,01 di kiri atau kanan? Kanan. Kanan, Pak. Oke, 2,01. Nah, sekarang baca di tabel. 1,37 itu luasnya berapa? (1,37) berarti cari yang ke bawah 1,3, cari yang ke bagian atas ke kanannya, cari 7 atau 0,07. Ini 0,7 berapa tadi? 1,3 lalu cari 7. Berarti 1,3 ini pada 7. 7 ini. Berapa ini? 0,4147, Pak. Iya. Jadi 0,4 berapa tadi? 4147. Nah, sekarang cari luas lagi yang 2,01. Nah, ini sisi sebelahnya ini. 2,01. Berarti cari 2,1 ini pada 2,0, sorry. 2,0 ya. 2,01 ya di sini. 2,01. Yes. Berarti 2,0 pada 1 di sini. Nah, hasilnya berapa di sini? Lihat 2,0 pada 1 ini. 0,4778. 0,4778. Ya, 0,4778. Oke. Lalu kita jumlahkan ya. Karena kan dia minta dari minus 1,37 sampai 2,01. Berarti kita jumlah. Kalau kita jumlah 0,47 ditambah 0,4778 0,8925. 8925. Nah, begitu. Oke, sekarang coba dicatat di situ supaya makin Anda lebih menjiwai. Coba dicatat. Kalau sudah, tunjukkan ke saya biar
Anda punya gambarnya makin lebih bagus. Sudah? Kalau sudah, coba tunjukkan atau sementara catat. Coba buka kameranya, tunjukkan hasil gambar bagian A, B, dan C itu. Coba tunjukkan sekarang gambarnya. Coba saya mau lihat. Hidupkan kameranya. Ini sudah ya? Saya matikan ya. Saya stop sharing dulu maksudnya. Saya mau lihat gambar Anda. Coba tunjukkan yang Anda sudah catat. Hidupkan kameranya. Kamera ketunjukan pakai kamera belakang. Edo. Kasih dekat lagi Edo. Maksudnya untuk yang gambar A, B, C biar saya lihat. Tuh. Oke. Oke. Tinggal diarsir ya Edo. Jangan lupa diarsir. Terus garisnya itu juga tidak ada itu. Good. Mantap. Sudah. Yang lain. Ini satu kelas ini mana ini? Jangan lupa area arsirannya ya. Itu menjadi penting. Dismoi. Oke, saya highlight. Hehehe, mati lagi.
Hidupkan aja, enggak apa-apa. Yang lain mana? Panji, coba ya. Saya lihat yang Panji punya dulu. Oke, makin baik gambarnya ya. Oke, good. Panji terus dilatih terus. Gambarnya udah makin baik. Yang lain, siapa ini? Trisha. Oh, Trisha, mantap. Good. Daerah arsirannya mantap. Bagus, rapi. Emilia. Good juga ya. Bagus. Cuma nanti kasih besar lagi supaya gambarnya jauh lebih bisa terakomodir. Oke. Sriyanti. Sriyanti juga mantap. Ya. Cuman gambarnya kayak gunung itu. Nanti Sriyanti harus lebih banyak latihan lagi ya. Gitu. Ya, Pak. Mantap. Ya, oke. Kita lanjut ya bagian berikut. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya soal yang bagian D. Nah, ini butuh logika lagi ya. Bagian D ini 0,65 sampai 1,26. Ini yang bagian D. Ya. Aduh, sorry. Bagian D itu kita tarik garis distribusi normalnya. Lalu di sini nilainya 0,65 dan 1,26. Nah, 0,6265 ini di bagian kiri atau kanan sama dengan 0,65 di kiri atau kanan? Kanan, Pak. Kanan, oke. Terus 1,26 di bagian mana? Kanan juga. Kanan juga. Jadi 0,65 di sini. Kemudian 1,26 juga di kanan. Oke. Nah, terus ditanya daerah yang di tengah ini antara 0,65 sampai 1,26. Nah, terus bagaimana sudah nih, Pak? Nah, caranya kita hitung satu-satu. Kita cari dulu yang 0,65. Jadi dari 0 sampai 0,65. Kita lihat di grafik 0,6, kemudian tarikannya dari atas 5. Coba kita lihat 0,65. Ini dia ya. 0,6 terus dari atasnya 5. Dapat berapa? 0,2422. 0,2422. Ya, kita catat di sini 0,2422. Oke, jadi luas yang ini tuh 0,2422. Ya. Kemudian kita hitung lagi dari 0 sampai 1,26. Ya. Itu juga sama, kita lihat di tabel 1,26. Berarti kita cari 1,2 pada 6. Berapa? 0,3962. 0,39, aduh, sorry. 0,3962. Nah, terus luas yang ini berapa? Kan kita tanyanya ini, luas ini. Nah, berarti caranya adalah kita kurangkan antara 0,3962 0,3962
kita kurang dengan ini 0,2422. Dapat berapa? 0,154 Pak. 0,154. 54. Ya. Jadi itu ya. Jadi kalau prinsipnya, kalau nilainya ada di ruas yang sama kayak kasusnya D, baik di kiri ataupun di kanan sama-sama, itu prinsipnya adalah pengurangan. Ya. Prinsipnya pengurangan. Tapi kalau ada di dua ruas kayak kasusnya kasusnya C tadi, maka prinsipnya adalah dijumlahkan. Ya. Kuncinya di situ aja. Oke? Mau dicatat lagi dulu yang terakhir ini? Dicatat dulu? Iya, Yang D? Pak. Iya, Pak. Silakan dicatat. Oke, sambil dicatat poin E, F, dan G itu nanti Anda tinggal lanjutkan di rumah ya. Anda lanjutkan untuk kerja, untuk latihan E, F, G. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Simulasi soal 5. Memang ini sampai simulasi soal 6 ya. Ini nanti Anda kerja aja di rumah. Saya mau lihat seberapa bisa Anda kerjakan. Nah, ini simulasi 5 dan 6 itu bukan contoh angka ya, tapi simulasi ini sudah pada case atau contoh kayak soal begitu. Nah, ini PT Mercu Buana mempunyai karyawan 200 orang dengan umur rata-rata 35 tahun dengan simpangan baku 5. Direksi memutuskan untuk memberikan pelatihan kepemimpinan kepada karyawan dengan umur 40 sampai 45 tahun untuk manajer development. Berapa banyak karyawan yang harus mengikuti pelatihan ini? Jawabannya ini bagaimana? Ada yang bisa bantu saya? Berarti kita cari nilai Z-nya dulu ya. Karena ini kan diketahui nilai X. Ya. Masukkan nilai Z-nya. Z sama dengan? X kurang mu per simpangan X baku. kurang mu per simpangan baku. Oke. X-nya di sini 40 sampai 45 ya, kita hitung pertama. Nanti Anda hitung dulu yang 40. Ya, 40 kurang rata-rata 35 bagi simpangan baku 5. Berapa sudah? 40 kurang 35 bagi 5 berapa ya? 1 Pak. 1, Pak. 1 ya, oke. Jadi nanti di kurva di Z-nya itu 1 Anda cari. Terus yang berikut 45. Berarti 45 kurang 35 dibagi 5. Berarti 2. dapat 2 ya. Nah, nanti berarti Anda cari di kurva Z-nya itu nanti ya probabilitas ya Anda hitung di sini 0. 1 dan 2. 1 tuh di kiri atau kanan? Kanan, Pak. Ya, 1 lalu 2 juga.
Berarti Anda cari dulu di kurva itu satunya berapa, terus duanya berapa, lalu Anda hitung probabilitas. Sampai situ selesai? Saya ketemu probabilitas sekian. Tidak selesai. Kenapa? Dia tanya banyak. Kuncinya di sini. Jadi berapa banyak berarti probabilitas Anda harus kali dengan jumlah karyawan dia. Gitu. Jadi logika-logika seperti itu perlu Anda, dan hal di sini berapa probabilitas ya. Ditanya berapa banyak. Berarti Anda harus hitung di sini. Seperti itu. Itu untuk simulasi 5. Coba Anda kerjakan. Ya. Simulasi 6 juga sama, tapi dia bukan tanya jumlah ya, tapi probabilitas. Nah, coba Anda kerjakan juga. Saya mau lihat kalau sudah soal-soal kayak gini nih, bisa tidak Anda kerjakan. Ya. Terus yang berikut adalah tugas ke-7. Ya. Saya akan share ke Anda untuk tugas ke-7. Tugas ke-7, sabar. Udah nampak? Sudah, Pak. Udah ya. Oke, tugas ke-7 kita. Sebenarnya ini tugas ke-6 kemarin harus dikasih setelah Anda dapat distribusi Poisson ya. Tapi ya sudahlah, kita sudah lewat. Tapi yang nomor 2 sama nomor 3 untuk tugas ke-6. Untuk supaya Anda belajar distribusi Poisson, coba Anda kerjakan. Ya. Nah, fokus kita ke soal 7. Soal 7 ini ada 6 nomor ya, ABC ya, luar biasa. Ini semuanya terkait distribusi probabilitas normal atau continue ya, kita sudah bahas. Dan terus Anda kerjakan ini secara kelompok ya. Nah, kelompok yang telah ditentukan. Nah, kelompok yang telah ditentukan itu adalah kelompok UAS Anda masing-masing atau evaluasi akhir semester Anda masing-masing ya. Jadi satu orang itu satu kelompok itu silakan bagi tugas ya, tapi Anda kerjakan dalam satu file ya, kertas double folio. Nanti tuliskan bagian atas seperti biasa, tugas, prodi, fakultas, universitas. Kemudian jangan lupa nama kelompok Anda ya. Nama kelompok Anda, terus tugas ke-7, nomor 1, 2, dan seterusnya sampai nomor 6. Jadi tugas ke-7 itu dikerjakan secara tim. Ya, tim untuk juga yang sudah saya bentuk untuk evaluasi akhir semester. Sengaja ini dalam kelompok, pertama karena banyak, sulit Anda kerjakan secara sendiri. Kemudian juga supaya mempererat tugas kelompok Anda untuk evaluasi akhir semester. Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Ya, Pak. Pak. Bisa, Pak. Oke. Baik. Kalau memang bisa, selanjutnya adalah terkait Anda punya kewajiban. Ya. Sabar. Sebelum itu ada pertanyaan dulu seputaran materi ini. Tidak ada? Baik. Saya